Kalau pribadi seorang Jili nih bilang bisa nggak kaya dari trading? Tidak bisa. Tidak bisa. Loh, terus kenapa bikin konten tentang Bitcoin? Kenapa bikin apa tentang itu? Itu karena kami bukan mengajarkan Anda untuk jadi kaya. Iya. Selamat datang di Bitcoin Koko Goceng. Nah, maksudnya kita tidak menggunakan intro itu. Semangat. Ya, kami adalah channel yang melakukan pembelian Bitcoin dengan nominal yang sangat kecil. Yaitu 5.000 setiap hari. Sangat kecil. Buat Anda yang pertama kali datang, kami semangat sekali bikin intro ini. Karena harus semangat dong. Karena kalau konten-konten yang berat, konten apa segala macam, wah kurang daging, kurang apa. Mau kurang daging, kurang berisi, kurang apalah menurut kalian. Tapi kami tetap tidak akan kekurangan semangat. Menurut kalian kita banyak tepung nggak apa-apa ya? Hah? Karena kurang daging. Iya. Berarti ini dong. Banyak tepung karena kurang daging. Mirip ini dong, apa namanya? Kayak ini yang KFC palsu itu. Yang di apa? Yang jualan-jualan. Saya sih sama-sama kelihatan ini ya, ayam Kentucky ya. Iya, tapi ya rasanya tepung ya. Itu ya. Saya tidak mau menyewa. Itu. Udahlah. Tepung semua. Sudahlah, kita bahas tepung. Ya, jadi intinya kami buat kalian pertama kali datang. Kami adalah channel yang melakukan pembelian Bitcoin setiap hari dengan nominal Rp5.000 sekali. Ya, karena fokus utama kami bukan masalah nominal, tapi fokus kami adalah membangun habit. Ya, itu jangan menunda-nunda untuk berinvestasi. Setidaknya dimulai dengan uang yang kecil. Iya. Jangan menunggu 10 juta berinvestasi. Atau nanti kaya raya baru bisa. Tidak. Jadi awal kecil aja. Ya. Misalnya uang 5.000, Anda berhenti merokok, berinvestasi sudah. Anda berhenti merokok, beli saham rokoknya sampurna. Ya, banyak kali gitu ya. Iya. Jadi artinya jangan nggak usah menunda-nunda untuk berinvestasi. Nah, kok gue tiba-tiba diam ya? Karena kita percaya jika kita setia hal yang kecil, saya akan dipercayakan hal yang besar gitu. Jadi pasti ya, ada kata pasti. Jadi jangan pikir, nanti mau tunggu yang besar baru saya bisa. Nggak akan pernah. Nanti saya bisa kok, saya bisa trading kalau uangnya besaran. Tidak ada. Nanti kita bahas kontennya itu ya. Oke. Hari ini kita bahas apa? Kita bahas tentang bisa nggak sih kaya dari market trading ya? Bisa kaya dari trading. Yep. Ini tanya saya pendapat pribadi atau jawaban secara apa ini? Bisa secara pribadi dan juga bisa ya mungkin mau materi ya. Oke. Kalau pribadi seorang Jili nih bilang bisa nggak kaya dari trading? Tidak bisa. Tidak bisa. Loh, terus kenapa bikin konten tentang Bitcoin? Kenapa bikin apa tentang itu? Itu karena kami bukan mengajarkan Anda untuk jadi kaya. Iya. Bukan. Channel coba cari apa? Siapa? Akademi Kripto apa? Coba perhatikan baik-baik. Ada statement mereka akan bilang, kalau kalian yang datang ke sini untuk jadi cepat kaya, jadi kaya, tidak mungkin. Ya, jadi yang kami ajarkan adalah bagaimana kalau misalnya dalam konteks private community ya. Private community itu adalah bagaimana melindungi kekayaan atau melipat gandakan kekayaan. Berarti ada kata melindungi kekayaan atau melipat gandakan kekayaan. Berarti Anda sudah kaya dulu. Iya. Melipat. Gimana dong kalian mau melipat kertas kalau nggak ada kertasnya? Ya itu tuh. Jadi harus kayak dulu. Nah, kaya ini kan relatif. Iya. Oke, sekarang kita kembali ke konteks kaya. Kaya ini relatif. Ada orang misalnya punya uang 10 juta udah kaya. Ya minta maaf ya. Ada orang yang 1 juta rasa udah kaya. Ada orang ratusan juta udah kaya. Ya jalannya udah begini-begini. Kalau orang ada udah, belum kenal kita telengan. Dia nggak perlu ngejim, nggak bungkuk ya bung. Ya jalan-jalan di mana-mana kalau misalnya apa minum mabok sedikit langsung. Gitu. Ya somo ya. Udah kayak sini. Itu uang ratusan juta. Iya. Ada yang ratusan juta bagi sebagian orang yang seperti kamu tahu beberapa yang kenal saya, mereka uangnya miliaran. Be aja mereka gitu kayak, iya gimana ya? Biasa aja. Malah mereka memikirkan cara untuk melipat gandakan. Ya, jadi kaya itu bukan dari trading. Ya, trading itu melindungi kekayaan atau melipat gandakan kekayaan. Yep. Kaya itu atau tadi nominal kaya atau kategori kaya itu menurut Anda itu tergantung. Tetapi cara kaya bukan dari trading. Yep. Cara kaya dari mana ini berarti? Nah, iya. Karena kan saya sudah bilang kalau mau dari kaya dan trading tidak bisa. Iya. Oke. Tetapi kan ada dua jawaban, dari jawaban pribadi sama jawaban yang memang secara umum ya. Iya. Kalau bisa jadi kaya raya, bisa. Karena siapa? Sebutlah orang-orang hebat di Indonesia. Timothy Ronald, LKH, siapapun mereka itu sebagai seorang investor yang bisa kaya raya dari market bisa.
Tapi Anda punya modalnya dulu untuk Ya. bukan Anda hanya masuk di Bitcoin 100.000 ya, mendingan Anda top up diamond saja. Dan menetap. Itu di kananmu. Kalian pasti relate dengan main FF ya udah. Gitu ya. Jadi bagaimana cara untuk kaya? Iya, Bagaimana cara untuk kaya di market? Yap. Kan itu pertanyaannya. Bagaimana cara kaya untuk market? Ya, paling pertama Anda harus kerja. Oke. Kerja. Kerja ini ada dua aspek. 2000 nih. Oh iya, tukang parkiran bisa jadi. Ya, tapi kerja ini ada 3 aspek malah. 3 aspek. Ya. Saya pernah dengar nggak yang namanya cash flow quadrant dari Robert T. Kiyosaki? Belum. Robert T. Kiyosaki tahu? Nggak tahu. Waduh. Biasanya yang komen-komen ini kita bodoh ini Robert saja ya nggak tahu dulu. Robert T. Dia cuma tahu Robert yang itu yang kalau misalnya ada adegan jatuh directed by Robert. Tahu relate nggak itu? Relate. Kalau kurang relate ya aduh. 2020 pas 15.750. Ya, kalau Anda kurang relate berarti Anda kalah dengan tukang parkir tadi ya. Oke. Nah, jadi Robert T. Kiyosaki itu membuat sebuah cash flow quadrant. Nah, itu tampilannya kayak gini nih. Nah, gini nih. Jadi manusia pendapatannya itu dibagi oleh 4 tipe sumber. Ya. Yang pertama ada employee. Ya, yang kedua adalah business owner, yang ketiga self employee dan investor. Ada kuadran istilah keren kuadran kiri, kuadran kanan. Kuadran kiri employee dan self employee ini itu masih banyak harus menggunakan tenaga mereka untuk mendapatkan uang. Kalau kuadran kanan itu kebanyakan uang yang bekerja untuk mereka. Oke? Kita ke kuadran kiri dulu ya. Kuadran kiri. Nah, jadi contoh begini, employee yang paling atas kiri, bahkan kiri atas lagi employee. Jadi mereka bekerja menggunakan waktu mereka, tenaga mereka untuk mendapatkan uang. Jadi misalnya ya kalau misalnya teman-teman yang lain kerja di pegawai apapun, kerja apapun, pegawai apapun ya, pegawai di tempat spa, pegawai di tempat website judi. Dapat contoh-contohnya begitu dark kan? Jadi itu contoh-contoh pegawai. Enggak, itu bercanda. Pegawai yang umum ya. Pegawai bank, pegawai apa gitu ya. Jadi pegawai. Karena kan pasti dapat uang nih. Iya. Nah, dapat uang itu yang nantinya kalian kumpul atau kalian gunakan untuk kalian lempar di market. Tapi investasi. Kayaknya bayar utang. Karena kebanyakan dari mereka pasti sudah ambil cicilan. Iya. Gayanya ganteng ya, pakai kemeja, ada lanyard, pegawai bank apa begitu. Pakai kacamata. Keren banget ya, gayanya rapi banget. Tapi mau mobil nggak tahu keren. Keren itu semua. Ujung-ujungnya gajinya 2 digit. Gitu. Tapi yang terima setengah digit. Sudah ini yang melihat itu ya. Jadi sudah itu urusan mereka, itu hak mereka ya. Uang mereka juga, mereka kerja mereka juga. Nah, cuma jokes juga. Jokes ya, jangan dibawa hati. Dibawa hati. Oke, jadi mereka kerja, uangnya sebagian diinvestasikan atau ditradingkan. Bukan ditabung ya. Saya tidak pernah mengatakan bahwa menabung adalah cara untuk kaya. Bukan. Tapi berinvestasi adalah cara untuk cepat kaya. Bukan kaya, melipat gandakan kekayaan. Kalau Anda tabung, apalagi simpan uang fiatnya di bank, udah akan kemakan inflasi itu. Oke, itu adalah pelajaran lain-lain. Oke. Ya, nanti next one. Yang kedua adalah kita akan menjadi yang namanya self-employee. Bukan kita memilih kalau tidak bisa menjadi employee, kita menjadi self-employee. Apa tuh bedanya? Self-employee ini itu ya kuadran kiri bawah ya. Self-employee ini misalnya dokter. Saya kasih contoh dulu ya. Dokter, artis, penyanyi misalnya Agnes Monica. Atau saya lihat misalnya seorang director ya. Sutradara misalnya gitu. Nah, kenapa self-employee? Karena harus mereka hadir baru dapat uang. Contoh dokter. Iya. Nah mungkin kan misalnya mau praktik ke dokter Rafa. Dokter Rafa nggak ada, bagaimana pakai asisten aja dulu? Oke, boleh asistennya AI gitu ya. Terus nanti bayar ke dokter Rafa. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Harus dokter Rafa yang datang. Atau misalnya Rafa ini seorang penyanyi, Agnes Monica lah. Minta maaf Bapak Ibu ya, tidak bisa datang Agnes Monicanya, tolong digantikan dulu dengan Agnes Takapaha gitu ya. Itu jadi kayak yang di viral baru-baru. Viral baru-baru, ngamuk orang-orang. Nggak bisa, karena harus dirinya. Jadi self-employee. Oke, dirinya sendiri. Dia sebagai employee terhadap dirinya sendiri. Nah, kuadran kiri ini atau yang kuadran employee sama self-employee, keduanya harus mereka yang kerja baru dapat uang. Paham kan? Paham. Sekarang kita ke kuadran yang di kanan atas dulu. Business owner. Rafa misalnya buka tempat PS.
bukan tempat bisnis. Udah ada pegawai apa segala macam, ya kan mereka kerja. Kan bukan Rafa yang turun. Bukan Rafa juga yang kerja kan. Mereka. Tetapi dapat uang nggak? Dapat. Nah kayak gitu. Jadi cara mendapatkan uang sebagai business owner. Sebagai yang punya bisnis, nanti uangnya yang bekerja untuk dia. Oke. Tetapi ada satu, ya sudah nggak perlu panjang lebar ya soal business owner. Karena simpelnya kalian punya bisnis, nanti bisnis itu passive income gitu ya. Passive income kepada kalian, kalau masih bingung lagi tentang itu ya, capek lagi yang menjelaskan ya. Oke, business owner. Nah, ada kuadran yang paling tinggi yaitu seorang investor. Uang yang bekerja untuk mereka. Iya, uang yang bekerja untuk mereka. Tadi kan orang yang bekerja untuk mereka dan menghasilkan uang ya. Owner. Dan ini adalah uang yang bekerja untuk mereka. Jadi kalau tadi mereka harus dari, nggak perlu ada employee ini, nggak perlu pokoknya nggak perlu atur keuangan. Kalau business owner harus pikirkan keuangannya, mau beli alat, mau update, mau maintenance, ya kan? Kalau ini nggak perlu, biar uang yang bekerja. Itu investor. Nah, pure investor menurut saya ada orang yang beli misalnya reksadana, mereka taruh uang saja, biarkan, tinggal tunggu bunga. Atau orang yang beli saham, taruh aja, biar aja, nggak perlu analisa, nggak perlu baca laporan keuangan. Misalnya ada orang yang membeli saham dengan pola itu ya, bukan? Saya jangan pelintir-pelintir nih katakan, beli saya nih, kemarin kamu tahu saya menerima dividen dari saham-saham apa? Terima saham sudah, saya nggak perlu pikir tentang keuangannya, saya nggak perlu pikir tentang outflow-nya, inflow-nya seperti apa, nggak perlu. Tinggal tunggu aja. Beli reksadana, tinggal tunggu aja dia pendapatan seperti apa. Setidaknya nggak bangkrut ya. Atau itu investor kalau dalam dunia capital market ya. Tapi kalau investor belum mau bikin bisnis, dia tinggal taruh uangnya, sudah biarkan nanti business owner yang kelola. Begitu. Nah, pertanyaannya kalau kita sebagai trader, kita itu masih seperti business owner. Karena kita masih memikirkan chart, menganalisa, melihat, melihat news segala macam. Berarti kayak masih kuadran kanan di business owner. Jadi mentreatment trading ini sebagai bisnis. Pertanyaan bisa kayak enggak? Bisa dong kliennya bisnis. Tetapi apakah serta-merta jalan menuju ke kalian? Tidak, karena kalian butuh modalnya. Sama seperti kalau business owner, kalian butuh bikin bisnisnya dulu. Iya kan? Sama-sama harus mempunyai modal. Dan pada saat business owner tentu memiliki risiko. Sama halnya dengan kalau misalnya kita punya bisnis, ya ada bocil ya trader. Ada bocil ya. Jadi kalau misalnya kita business owner, tentu kita punya risiko sama halnya dengan trading. Makanya aneh kalau ada orang trading, men-treatment tradingnya seperti judi. Padahal itu adalah bisnis. Pahami peta risiko, tahu manajemen risiko dan segala macam. Makanya sesimpel saya bilang, kalau masih bingung atau apa, bergabunglah dalam komunitas. Tapi kalau gabung dalam komunitas, kita ajak, dibilangnya kita jualan kelas. Udah lah ya. Bingung juga gitu. Jadi buat adik-adik yang datang-datang, katai saya dungu, ya oke, itu hak Anda. Katai saya bodoh, ya itu hak Anda. Apapun kalian mengkatai dia juga hak Anda. Tapi satu hal yang pasti, sebelum Anda lahir, saya sudah belajar akan hal ini. Sebelum Anda, sekarang Anda mungkin ada yang masih bersekolah gitu. Lulus aja dulu sekolahnya deh ya. Kalau masih kuliah, lulus aja dulu kuliahnya. Rambutnya udah gondrong tuh. Belum lulus gitu. Kuliahnya udah kayak anak SD. 6 tahun. Belum lulus lagi. Begitu lulus dulu. Anda bukan berarti sudah tahu kripto, nonton konten-konten kita atau nonton konten-konten siapapun yang di luar tentang itu. Anda udah ekonomik banget. Bukan, masih jauh. Jadi yang saya mau katakan adalah nantinya adik akan punya mental judi, bukan mental pebisnis. Karena di kripto ini khususnya di trading, jadikan ini bisnis, tahu resikonya, tahu ini itu gitu ya. Banyak hal lah yang harus dipelajari. Tapi kalau mau ke situ kan lama, muluk-muluk ini. Dimulailah dengan uang yang kecil. Jangan kalian cuma pakai foya-foya ya, tapi sudahlah itu pilihan Anda. Kita hanya menyarankan dan memberikan masukan. Tiba-tiba langsung masuk uang besar, all in di Manta. Habis itu setelah all in di Manta, bilang, oh ternyata kripto ini sih. Jadi kita tus esposa, tus hijos, tu mamá. Capek gitu ya, dijelaskan. Dia mau ke sektor manapun tetap pasti kalau loss banyak seperti itu pasti bilang scam. Ya, tapi sudahlah. Dan see you in the next video. Bye-bye.